Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagaimana kontribusi Indonesia untuk dunia internasional. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana kontribusi Indonesia terhadap dunia internasional, kita perlu tahu dulu apa sih organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat internasional atas dasar persamaan tujuan, diantaranya ekonomi, politik, kebudayaan, dan sosial. Nah, Indonesia berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama organisasi yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, hal ini dilandasi oleh prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nah, ini juga sesuai dengan pembukaan UUD 1945 di alinea pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, kemudian juga dalam alinea keempat yang isinya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1941 diadakan pertemuan di atas kapal USS Atlanta antara Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Nah, dari pertemuan tersebut keluarlah Piagam Atlantik yang isinya setiap negara tidak diperbolehkan lagi menambah wilayah teritorialnya. Kemudian perubahan status wilayah harus sesuai dengan keinginan rakyat. Kemudian menghormati hak seluruh bangsa untuk memilih bentuk negara dan pemerintahannya. Menghormati dan melindungi setiap hak warga negara untuk memperoleh kemakmuran. Membangun kerjasama di bidang perekonomian di antara bangsa-bangsa, memberi jaminan keamanan kepada seluruh bangsa, kemudian menciptakan perdamaian, dan terakhir menghindari cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan persengketaan. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh organisasi internasional seperti PBB, GNB, ASEAN, OKI, dan lain sebagainya. Masih banyak sebenarnya. Nah, organisasi tersebut berperan aktif dalam menjaga perdamaian. Hanya sering disebut sebagai Organization of Universal Character. Organisasi yang akan kita bahas pertama adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakan pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Dasar pembentukannya adalah Piagam Atlantik yang tadi dibuat antara F.D. Roosevelt dan Sir Winston Churchill. Nah, kemudian pada tanggal 21 Agustus sampai 7 Oktober 1944 diadakan konferensi Dumbarton Oaks. Nah, dalam konferensi tersebut disepakati akan membentuk Dewan Keamanan PBB. Nah, tugas utama dari Dewan Keamanan tersebut adalah menciptakan perdamaian dunia dan keamanan internasional. Nah, untuk keanggotaan Dewan Keamanan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keanggotaan yang biasa, yang kedua adalah keanggotaan istimewa karena memiliki hak veto, yaitu hak dari suatu negara untuk
membatalkan putusan atau resolusi PBB. Meskipun demikian, negara-negara yang memiliki hak veto itu tidak bisa menggunakan haknya untuk memveto keamanan sejauh masalahnya menyangkut kepentingan negara mereka. Jadi kalau misalnya ada konflik, misalnya di Rusia, kemudian mereka memveto keputusan tersebut, itu nggak bisa, tetap jalan. Nah, negara-negara yang memiliki hak veto diantaranya seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Tiongkok. Ini kita akan bahas tentang tugas pokok PBB menurut Piagam Perdamaian, yaitu memelihara perdamaian dunia, menjamin keamanan dunia, dan meningkatkan martabat manusia melalui bagaimana bisa mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Makanya kemudian dalam PBB dibuat badan-badan. Ada FAO yang ngurusin masalah makanan, kemudian ada UNICEF yang ngurusin tentang anak, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana sih peran PBB untuk Indonesia. Ada nggak sih perannya? Peran yang pertama yaitu PBB mewadahi dibentuknya Komisi 3 Negara. Nah, sebagaimana yang kita pernah pelajari, komisi ini terdiri dari Indonesia waktu itu memilih Australia, kemudian Belanda memilih Belgia, nah Australia dan Belgia kemudian memilih Amerika Serikat. Nah, setelah terbentuk Komisi 3 Negara, kemudian mereka merancang sebuah perundingan. Nah, perundingannya dilakukan di atas kapal USS Renville, sehingga disebut sebagai perundingan Renville. Kemudian peran berikutnya adalah waktu itu PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Nah, UNCI ini kemudian memfasilitasi perundingan Rum-Royen dan konferensi meja bundar yang nantinya akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, sebenarnya semua upaya-upaya ini dari mulai Renville, Rum-Royen maupun KMB itu merupakan upaya bangsa Indonesia untuk bisa mendapatkan pengakuan dari dunia internasional secara de jure. Kalau dalam bahasa PPKN mungkin upaya tersebut disebut upaya memenuhi syarat deklaratif suatu negara, yaitu diakui oleh bangsa lain. Berikutnya, perannya adalah waktu itu PBB pernah membentuk UNSF atau United Nations Security Force. Nah, waktu itu kenapa kok dibentuk? Gara-gara ada konflik antara Indonesia dengan Belanda terkait masalah Irian Barat atau Papua. Nah, kemudian PBB membentuk UNSF untuk menjamin keamanan di Irian Barat. Waktu itu pemimpinnya adalah Brigadir Jenderal Saifuddin Khan dari Pakistan. Kemudian masih di masalah Irian Barat atau Papua, PBB juga membentuk UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Nah, waktu itu tugasnya adalah membantu penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, waktu itu kan Indonesia sama Belanda berkonflik tuh. Nah, kemudian diadakanlah perundingan. Dalam perundingan di New York disepakati bahwa Belanda mau menyerahkan Irian Barat atau Papua kepada Indonesia. Nah, itu dengan hasil penekanan sudah barang tentu. Nah, kemudian tetapi syaratnya harus diadakan penentuan pendapat rakyat atau referendum lah. Nah, kemudian badan yang mengawasi adalah UNTEA nanti. Nah, akhirnya Popra diadakan di tahun 1969. Waktu itu disaksikan oleh putusan khusus dari PBB, yaitu Ortisans. Dan Ortisan kemudian melihat bagaimana prosesnya. Memang
waktu peperang itu tidak dilakukan dengan one man one vote, tapi dengan cara musyawarah. Musyawarah untuk mufakat, ada perwakilan dari masyarakat Papua sekitar 1.000 orang. Nah, itu akhirnya mereka sepakat bahwa untuk bergabung dengan Indonesia. Sehingga setelah itu Papua atau Irian Barat resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah peran Indonesia dalam PBB. Indonesia pernah membantu PBB mengirimkan bantuan pangan ke Ethiopia ketika negara ini mengalami bencana kelaparan di tahun 1985. Kemudian peran Indonesia yang lain adalah Indonesia aktif mengirimkan pasukan kontingen Garuda. Nah, apa sih pasukan Garuda? Pasukan Garuda adalah pasukan TNI yang ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian di wilayah-wilayah konflik. Nah, tujuannya adalah sebagai upaya ikut menjaga perdamaian dunia dan juga merupakan bentuk konsistensi dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Pasukan kontingen Garuda itu dengan gagah berani itu menjaga perdamaian di berbagai wilayah-wilayah konflik. Seperti yang pertama adalah kontingen Garuda 1 menjaga di wilayah Mesir tahun 1957. Kemudian kontingen Garuda 2 dan Garuda 3 itu bertugas di wilayah Kongo di bawah misi UNOC atau United Nations Operation in the Congo. Kalau kontingen Garuda kedua ini dikirim tahun 60 dipimpin oleh Kolonel Priyatna. Nah, kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Solihin. Nah, kemudian untuk kontingen Garuda ketiga itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Kemal Idris. Kemudian kontingen Garuda 4, 5, dan 7 itu dikirim ke wilayah Vietnam. Nah, waktu itu di bawah misi dari ICCS atau International Commission of Control and Supervision. Kontingen Garuda keempat itu tuh dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Wiyogo Atmodarminto, yang kontingen Garuda 5 dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Harsoyo, dan kontingen Garuda ke-7 dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI S. Sumantri. Adapun tugasnya yaitu mencegah pelanggaran-pelanggaran, kemudian menjaga status quo, mengawasi evakuasi pasukan dan alat-alat perang, serta mengawal pertukaran tawanan perang. Itu memang sedang terjadi perang antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Nah, kalau kalian pernah nonton film Rambo, yaitu film itu tentang perang Vietnam. Nah, kira-kira seperti itulah itu gambarannya. Berikutnya, kalau kalian perhatikan kok ini 4, 5, 7. Nah, 6-nya kemana? Nah, 6-nya waktu itu dikirim ke wilayah Timur Tengah. Ya, tahun 1973 di bawah misi UNEF atau United Nations Emergency Force. Nah, pemimpinnya adalah Kolonel Rudini. Kemudian berikutnya adalah kontingen Garuda ke-8. Nah, ada tandanya 1 sampai 9. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kontingen Garuda 8 ini dikirim dalam 9 gelombang rotasi. Dan setiap rotasi itu bertugas selama 6 bulan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sama masih berada di bawah misi UNEF atau United Nations
Sea Force. Nah, kemudian yang menarik di pasukan kontingen Garuda 8 yang rotasi ke-6, mereka memindahkan markas yang semula berada di kota Suez, diajukan ke tengah wilayah netral atau buffer zone, yaitu di wilayah Wadi Reina di Semenanjung Sinai. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan komando dan pengendalian pasukan. Berikutnya adalah kontingen Garuda 9, 1 sampai 3. Berarti sama, itu ada 3 rotasi pasukan. Dikirimkan ke wilayah Iran dan Irak karena waktu itu memang sedang terjadi perang antara Iran dan Irak. Nah, di bawah misi dari UNIIMOG atau United Nation Iran Iraq Military Observer Group. Nah, berikutnya adalah kontingen Garuda ke-10 bertugas di Namibia, dipimpin oleh Kolonel Mar Amin S. di bawah misi UNTAG atau United Nation Transition Assistance Group. Berikutnya adalah kontingen Garuda 11. Ini juga sama, ada 5 rotasi pasukan. Dikirim ke wilayah Irak, Kuwait. Karena waktu itu terjadi perang antara Irak dan Kuwait atau perang Teluk. Waktu itu Irak sempat menyerbu wilayah Kuwait. Nah, kemudian akhirnya dikirimlah pasukan pengaman perdamaian di bawah misi UNICOM atau United Nation Iraq Kuwait Observation Mission. Nah, kemudian yang menarik, salah satu prestasi yang membanggakan adalah di kontingen Garuda ke-11 untuk rotasi kedua, pasukan rotasi kedua ini berhasil membuat hal yang membanggakan, yaitu berperan mengembalikan personel Amerika Serikat yang ditangkap oleh polisi Irak di wilayah Kuwait. Jadi ada waktu itu kan memang Amerika Serikat menyerbu Irak karena Irak sebelumnya menyerbu Kuwait. Nah, kemudian ada salah satu pasukan tentara Amerika Serikat yang ketangkap. Nah, itu berhasil dibebaskan oleh tentara Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah berhasil membujuk suku Bioloven untuk tidak melakukan kegiatan pasar gelap. Nah, sehingga akhirnya menjadi kebanggaan bagi Indonesia di pasungan kontingen Garuda 11 rotasi kedua. Nah, selain itu masih banyak pasukan-pasukan yang lain. Ini saya langsung aja loncat ke kontingen Garuda ke-14, waktu itu dikirim ke wilayah Bosnia dan juga Kroasia. Kemudian ada kontingen Garuda ke-23 di Lebanon tahun 2006. Sampai sekarang juga Indonesia masih aktif mengirim berbagai pasukan kontingen Garuda. Berikutnya kita akan membahas tentang Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok merupakan organisasi internasional yang anggotanya berkomitmen untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam konfrontasi blok Barat dan blok Timur. Nah, ini merupakan kelanjutan dari konferensi yang diadakan sebelumnya, yaitu Konferensi Kolombo, Konferensi Bogor, dan Konferensi Asia Afrika. Karena memang dalam KA sendiri sudah ada spirit untuk netral, tidak mau bergabung ke dalam blok barat dan blok timur, tapi memang belum dibuat menjadi gerakan resmi. Makanya kemudian Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito kemudian tertarik dengan ide KA dan kemudian mengajak negara-negara di Asia Afrika khususnya untuk ikut dalam gerakan non-blok.
Nah, adapun konferensi sebelumnya yang kita bahas adalah dari konferensi Kolombo. Diadakan tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 bertempat di wilayah Kolombo, Sri Lanka. Nah, yang merupakan konferensi persiapan penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Nah, ada 5 tokoh yang berperan, ada Ali Sastro dari Indonesia, kemudian UNU dari Burma, Ali Burgra dari Pakistan, kemudian Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Konferensi Bogor. Diadakan tanggal 22 sampai 29 Desember 1954 bertempat di Bogor. Nah, kelanjutan dari Konferensi Kolombo, memutuskan akan mengadakan Konferensi Asia Afrika yang tempatnya di Bandung bulan April tahun 1955. Nah, kemudian juga ditetapkan ada 5 negara sponsor, ya Indonesia, Burma, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Sama. Kemudian juga mengundang 25 negara Asia dan Afrika untuk bisa hadir dalam konferensi Asia Afrika tersebut. Nah, di konferensi Asia Afrika itu diadakan tanggal 18 sampai 24 April di Bandung dan menghasilkan Dasasila Bandung atau 10 keputusan Bandung yang isinya secara umum memang membuat kita pengennya tuh netral, pengennya damai, netral, dan tidak ingin terlibat dalam perseteruan antara blok barat dan blok timur. Nah, dari sana kemudian Presiden Joseph Broz Tito mengajak beberapa pemimpin-pemimpin dunia untuk mengikuti KTT di Beograd, Yugoslavia. Diadakan tanggal 1 sampai 6 September dan hasilnya membentuk gerakan non-blok atau GNB. Nah, pendirinya adalah 5 pemimpin dunia, yaitu Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Soekarno di Indonesia, kemudian Gamal Abdul Nasser dari Mesir, kemudian Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan Nkoane Nkrumah dari Ghana. Nah, kemudian adapun tujuan dari gerakan non-blok adalah pertama adalah meredakan ketegangan dunia sebagai akibat permusuhan antara dua blok. Jadi mereka berupaya bagaimana supaya gak usah ikutan antara blok barat dan blok timur lah. Bagaimana upaya untuk meningkatkan perdamaian. Jangan sampai ibaratnya ada dua gajah yang bertarung. Nah, yang di tengah-tengahnya pelanduk, ya semut, injak lah ibaratnya seperti itu. Kemudian peran Indonesia dalam GNB, yaitu Indonesia selain juga sebagai pendiri dari GNB juga pernah memegang kepemimpinan GNB di tahun 1992 sampai 1995. Kemudian Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10 tanggal 1 sampai 6 September 1992. Kemudian Indonesia juga dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik-konflik regional seperti konflik Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, kemudian sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Sampai sekarang kalau kalian baca berita masalah sengketa di Laut Tiongkok Selatan ini masih ada sampai sekarang. Berikutnya, organisasi yang kita bahas adalah tentang ASEAN. Nah, merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, tokoh pelopor berdirinya ASEAN ada Malik di Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada Nargisu Ramos dari Filipina, kemudian ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara, melakukan perluasan perdagangan baik secara regional maupun internasional, melakukan kerjasama aktif
dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan, dan meningkatkan kerjasama dalam bidang produksi, industri, dan pertanian secara lebih efektif. Nah, kalau kalian perhatikan dari tujuan tadi, kerjasamanya itu secara umum berada di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sehingga setiap negara anggota ASEAN itu juga ada ketentuannya dilarang mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota. Nah, dengan adanya ketentuan tersebut, berhasil mencegah konflik antar negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga akhirnya beberapa negara kemudian ikut bergabung ke dalam ASEAN. Seperti Brunei tanggal 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 95, kemudian Laos dan Myanmar ini masuk barengan tanggal 23 Juli 1997. Kemudian terakhir ada Kamboja tanggal 16 Desember 1998. Kemudian bagaimana sih peran Indonesia dalam ASEAN? Indonesia selain sebagai pendiri ASEAN juga merupakan tuan rumah KTT pertama ASEAN yang diselenggarakan di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Kemudian juga Indonesia menjadi sekretaris jenderal pertama ASEAN. Waktu itu pemimpinnya adalah HR Darsono. Oke, cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.